Oke. Semangat pagi teman-teman dimanapun berada. Jadi pada hari ini kita berjumpa sosok hebat, seorang motivator dan juga seorang coach ya dari Duta Rumah Belajar DRB, Bapak Nyoman Budi Adnya SPD. Luar biasa ya. Jadi beliau sangat menginspirasi, telah melakukan coaching dan mentoring beberapa teman, bahkan sudah ratusan kali diklat-diklat dilakukan dan menginspirasi ribuan guru di seluruh Indonesia dalam platform digital yang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam event Merdeka Belajar dan juga dalam event paradigma baru, sehingga kita di jenjang pendidikan termasuk juga di SMK Pusat Keunggulan, di sekolah-sekolah penggerak dari tingkat SD, TK, SMP, bahkan SMA ya, itu sangat menginspirasi sekali. Jadi Pak Komang, kita akan kenal sosok ini, kemudian nanti secara lanjut kita ada di acara Ngaku, Ngobrol Asik Kreativitas Guru bersama Rastamade Berbagi Literasi di Rama Bali. Oke, kita kenalan langsung dulu. Pak Mang, silakan Pak Mang, kurikulum vitae-nya Pak Mang. Oke, selamat pagi Ibu Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Pagi, luar biasa. Ya, semangat pagi. Terima kasih nih, saya sangat senang kali diundang di channel Rama Bali ya, yang di coach sama Bapak Kepala Sekolah kita yang sangat menginspirasi, Bapak Made Rasta, beliau Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sawan. Perkenalkan, saya Pak Komang Budi Adnya. Saya biasa dipanggil Pak Komet ya oleh teman-teman guru se-Indonesia maupun teman-teman saya di sekolah, dan di Bali itu semuanya memanggil saya Pak Komet. Oke, ini nama familiar saya. Oke, pada kesempatan ini saya sebenarnya adalah Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbudristek. Pada kesempatan ini saya adalah Kapten Komunitas Belajar.id Provinsi Bali yang memiliki tanggung jawab berat sebagai program GTK Kemendikbudristek untuk mensosialisasikan pembelajaran dengan menggunakan akun belajar.id. Oke, luar biasa. Oke, kita jumpa langsung dengan kaptennya teman-temannya. Ya. Jadi kapten daripada platform Belajar ID yang miliknya Kemendikbud. Bukan sebuah kebetulan. Jadi Rastamade Berbagi Literasi ketemu dengan kaptennya. Dan ternyata kaptennya bernama Pak Komet. Luar biasa Pak Komet. Kita panggil Pak Komet aja lah sebagai familiar ya. Jadi dengan Pak Rama, Rastamade Berbagi Literasi. Pak Komet, khusus untuk platform Belajar ID ya, platform Belajar ID, apa kemudahan-kemudahan dari platform ini sehingga kita dalam tanda kutip wajib menggunakannya Pak? Oke, jadi sebelum kita menyampaikan apa manfaat dan lebih lanjut lagi, kita perhatikan dulu latar belakang hukum, landasan hukum. Jika kita berbicara apapun, kalau sebuah program dari kementerian, itu bicaranya adalah landasan hukum. Oke, ada beberapa landasan hukum yang mengacu kepada kegiatan atau penyusunan akun belajar.id ini untuk bisa diimplementasikan terhadap sekolah di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi siswa, pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah Surat Sekjen Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidik untuk akun akses layanan pembelajaran. Sebenarnya banyak lagi yang selanjutnya yang ada, yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia itu nomor 15 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar dari rumah ya dalam masa penyebaran COVID-19. Kemudian surat surat ini Dirjen GTK Kemendikbud nomor 2062/BT GT.01.15 tahun 2021 tentang pengimbasan peserta pelatihan Google Master Trainer dalam upaya aktivasi akun belajar. Dan lagi yang terakhir ini tentang dari surat dari Sekjen tentang pemanfaatan Dapodik untuk akses layanan pembelajaran akun belajar.id nomor 11 tahun 2020. Jadi ini landasan-landasan hukum yang melandasi kegiatan atau pelaksanaan dari pemanfaatan akun belajar.id, Pak Rama. Oke, ya. Luar biasa. Berarti memang secara fundamental, secara regulasi udah disiapin gitu ya? Ya, benar. Oke. Setiap apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Duta Rumah Belajar itu ada landasan hukumnya. Seperti itu. Oke, berarti ini betul-betul akun resmi nih teman-teman ya. Akun resmi dari Kemendikbud dan yang menjadi wajib buat kita
dengarkan dan wajib juga buat kita ketahui sehingga kita menjadi sebuah amanah. Bahasa sederhananya. Amanah untuk apa? Untuk ikut mensosialisasikan kegiatan ini dan sekaligus nanti teman-teman di seluruh Indonesia bisa mensosialisasikan satu akun yang sudah di-launching oleh Kemendikbud yaitu Belajar ID. Nah, sekarang kita akan tanya lagi nih lebih detail nanti secara teknis karena sudah banyak Pak Komang buat di channel beliau itu tutorial ya. Nanti kita akan cantumkan juga link tutorial khusus untuk Belajar ID. Tapi hari ini kita tidak berbahas tentang tutorial, kita berbahas tentang konten dari konten dari Belajar ID. Nanti lebih spesifik lagi ada satu konten yang bisa kita gunakan bersama-sama. Itu Pak Maya. Oke, silakan Pak Mang. Kira-kira konten-konten hal-hal yang lebih secara umum dulu lah, secara general dari Belajar ID. Oke, saya akan jelaskan sedikit dulu manfaat. Karena berdasarkan kalau kita tidak mengetahui kenapa sih pemerintah menyelenggarakan akun belajar.id ini, kenapa dan apa tujuannya. Oke, Ibu Bapak yang ada di pemirsa di rumah, jadi perlu diketahui bahwa layanan pembelajaran berbasis elektronik yaitu melalui akun belajar.id ini itu layanan tujuan utamanya adalah sebenarnya memberikan pelayanan kepada sekolah untuk memberikan pembelajaran elektronik, ya, pembelajaran elektronik. Dan yang kedua, upaya untuk bisa mengakses fitur-fitur pembelajaran elektronik yang tersedia di laman website internet. Kemudian yang ketiga, itu sebenarnya ini adalah untuk membantu kita, ya, di sekolah, di guru, tenaga pendidik itu dengan program namanya SS, ya, Single Sign On, SSO. Ya. Nah, selain itu sebenarnya program akun belajar.id ini itu memiliki tujuan yang mulia. Yang pertama adalah surat elektronik, email. Nah, email yang gratis diberikan oleh Kemendikbudristek, dalam hal ini GTK, berupa email akun belajar.id dengan fasilitas yaitu drive tanpa batas, unlimited drive. Luar biasa. Karena selama ini kan kendala teman-teman itu adalah di penyimpanan ya, penyimpanan data. Ya, akses data. Karena selama ini kalau kita memakai drive atau cloud apapun, penyimpanan di awan itu selalu dibatasi seperti drive yang pribadi itu hanya 15 GB atau yang lainnya. Namun kalau akun belajar.id ini dia menyediakan yang namanya drive penyimpanan cloud itu unlimited. Oke, berarti difasilitasi oleh negara nih ya Pak Man? Difasilitasi oleh GTK Kemendikbudristek. Oke, ya, luar biasa. Gimana keamanan datanya Pak Man? Nah, ini yang paling penting. Bagus sekali pertanyaannya dari Pak Mati. Ya. Saat ini keamanan security data itu sangat penting. Kebocoran data itu menjadi headline hari ini. Bagaimana dengan belajar.id? Keamanan data karena belajar.id adalah basisnya adalah Google Workspace for Education. Nama besar Google menjamin sekuritas data keamanan pribadi kita, terutama data sekolah, data siswa, karena Google itu sudah menerapkan konvensi-konvensi yang berhubungan dengan keamanan data, baik dari tingkat internasional, dari lembaga di Amerika maupun lembaga-lembaga di Eropa. Beliau Google itu sudah mengakuisisi, menyetujui persyaratan bahwa keamanan data peserta didik seluruh dunia itu sekolah itu dijamin kecuali satu, ya, kalau diminta secara hukum oleh negara. Ya. Luar biasa, karena kan kadang-kadang kan ketakutan teman-teman kalau sudah datanya apalagi simpanan tanpa batas kita bisa nyimpan apa aja gitu ya. Nah, jadi takutnya tersebar. Ternyata sudah dijamin oleh Google bahwa data itu pasti aman, kemudian juga kapasitasnya tidak terbatas. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan mendapatkan bukan masukan lagi, kita akan mendapatkan info yang luar biasa bagaimana kita bisa menggunakan Belajar ID sebagai salah satu platform yang bisa nyimpan data kita yang tak hingga banyaknya. Oke, benar sekali Pak Madi. Jadi salah satu tujuan selain akses elektronik dan SSO seperti tadi, ini ada yang ketiga. Pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik. Pengelolaan administrasi tata kelola. Ya. Jadi ini yang kurang dicermati banyak orang, bahwa drive yang diberikan oleh pemerintah melalui belajar.id itu salah satu tujuannya adalah tata kelola administrasi.
Nah, tata kelola administrasi. Bagaimana cara menata kelola administrasi? Nanti kita akan sebuah program yaitu dengan namanya Drive Bersama. Kita akan desain di sana bagaimana cara mendesain sebuah tata kelola administrasi satu pintu. Jadi ibu bapak di rumah di sini ya, itu sekolahnya dengan menggunakan Drive Bersama kita bisa mengakses data itu di mana saja, kapan saja, tanpa mengenal yang namanya kena virus. Nah, Pak Made, iya. Tapi ada satu fasilitas lain di selain tadi bilang drive-nya ada kapasitasnya nggak terbatas, itu ada kapasitas khusus untuk Drive Bersama bagi manajemen sekolah, gitu ya Pak? Benar sekali Pak Made. Kalau ibu bapak menggunakan Drive pribadi, Drive Bersama itu tidak ada. Sedangkan di akun belajar dengan basisnya Google Workspace for Education, itu menyediakan namanya Drive Bersama yang bisa kita gunakan untuk tata kelola administrasi. Ini yang sangat penting sekali dan belum banyak yang mengetahuinya masalahnya. Nah, ini tapi bukan rahasia kan? Belum rahasia. Ya, belum rahasia. Makanya kita akan mengadakan pelatihan kepada admin sekolah. Karena selama ini admin sekolah itu belum kita jangkau. Ya, oke. Nah, sekarang ini berarti yang penting. Berarti di setiap sekolah harus ada admin sekolah yang nanti bisa mengelola, khususnya adalah Google Drive Bersama. Sehingga manajemen sekolah secara digitalisasi itu bisa terjaga atau bahkan bisa semacam saat ini. Jadi semacam LMS-nya sekolah bisa menjangkau banyak sistem gitu ya. Benar. Ini adalah sebuah sistem tata kelola administrasi. Transformasi digitalisasi sekolah itu kita mulai dari tata kelola administrasi. Karena selama ini tata pengelolaan administrasi itu banyak pintu, Pak Pade, banyak pintu, many doors, ya. Jadi kalau kita minta data kesiswaan, kita mencari pegawai administrasi kesiswaan, tidak hanya administrasi kesiswaan di stafnya, tapi kita minta juga ke Wakasek, kita minta ke Dapodek, kita minta ke Wasbimri. Terlalu banyak pintu-pintu yang harus kita ambil hanya untuk mencari data administrasi siswa. Nah, setiap kita minta data-data itu, kita akan selalu minta yang namanya flash disk. Kita colok, ingat bahaya virus. Kita masih ingat dengan virus HIV. Virus HIV itu menyebar karena apa? Kita tidak setia dengan pasangan. Ini juga terjadi karena kita terlalu banyak mencolok perangkat orang lain yang belum tentu aman sekuritasnya, virusnya. Nah, itu kita bisa hindari dengan menggunakan Drive Bersama. Di sini virus dijamin oleh Google Workspace for Education tidak ada. Seperti itu. Berarti satu platform bisa menjangkau banyak aplikasi. Begini, Drive ini adalah tata kelola, adalah sebuah sistem. Nanti kita akan mengumpulkan seluruh administrasi yang ada di sekolah. Yang pertama kita dulu desain algoritmanya. Apa yang mau didesain? Apakah dari kurikulum? Dari kurikulum apa saja di dalamnya? Yang pertama administrasi pembelajaran, penilaian. Lanjut ke tata administrasi pembelajaran itu apa saja? Di bawahnya itu adalah guru-guru. Di bawah guru-guru itu dibagi menjadi per kelas. Di kelasnya itu nanti ibu bapak itu mengirimkan administrasi pembelajaran mereka. Bapak selaku kepala sekolah tinggal mengecek apakah guru tersebut sudah mengumpulkan tugas administrasinya dan juga membantu pengawas. Pengawas itu kalau ingin melihat data administrasi sekolah kita itu hanya tinggal klik di administrasi kita. Berarti ini sistem manajemennya sudah dari hulu sampai ke hilir kalau gitu. Benar sekali. Mulai dari planning kita akan melihat bagaimana prosesnya, kemudian nanti acting-nya akan kelihatan, kepala sekolah maupun sistem manajerial pengawasan di sekolah gampang sekali ngecek data gitu ya Pak Maya? Ya, internal, eksternal bisa ngecek data dan juga begini, akses Pak. Karena selama ini kita selalu mengalami akses data. Contohnya begini, ada teman yang mau naik pangkat. Teman ini, guru ini pasti dia memerlukan data administrasi yang sangat banyak. Contohnya SK ulangan umum, SK kepanitiaan, SK pembagian jam kerja, kepegawaian dan lain sebagainya. Itu semua lembaga staf itu membawa di orang-orang yang berbeda. Guru-guru yang membawa yang berbeda, tergantung kepanitiaan. Nah, ini akan menyulitkan guru tersebut untuk mengambil data. Karena data itu penting, Pak. Ingat, orang yang menguasai data saat ini adalah raja. Itu paling penting. Ya, betul.
Bahkan sekarang kan semua kebijakan harus berbasis data. Benar sekali. Kebijakan basis data, kemudian mau kita membuat analisis diagnostik, mau kita membuat perencanaan. Nah, dengan data bisa kita simpan dengan bagus, dengan data kelola yang luar biasa. Semua pelaksanaan kedepannya, perencanaan otomatis kita merencanakan kesuksesan karena sudah ada data. Itu ya. Benar, Pak. Pak Mang, tadi udah luar biasa kalau Google Drive bersama bisa diginikan. Kira-kira kelebihan-kelebihan lain di sistem penyimpanan Google Drive, di samping tadi udah disampaikan kita bisa menggunakannya secara bersama-sama, keamanannya juga terjaga itu ya, kemudian sistem virus juga tidak akan mudah menyebar. Nah, ini berarti udah ada tiga hal. Nah, kemudian ada nggak sekiranya nanti misalkan kemudahan? Jadi kemudahan dalam artian saja, Pak. apa susah, apa mudah, gimana? Karena teman-teman kadang-kadang kan begini, aku nih nggak bisa, udah tua, komputer nggak bisa gitu. Nah, gimana tuh Pak Man mengatasi kendala seperti itu? Bapak, Ibu yang ada di rumah, orang saat ini itu gadget yang paling ringan itu adalah HP, smartphone. Drive bersama itu bisa diakses di mana saja. Bapak ada di Jakarta, ada minta data tentang, Pak Kepala Sekolah, minta data mengenai hasil kenaikan kelulusan siswa kelas 12. Bapak nelpon dulu ke anak stafnya, ternyata tidak diangkat-angkat. Solusinya, Bapak sebelumnya seluruh minta administrasi sekolah, Wakase itu masukkan datanya semua di cloud, di Drive bersama. Bapak kalau memerlukan data-data penting, itu tinggal akses saja Drive bersama. Klik dari Jakarta, langsung kirim salinan ke dinas. Berarti bisa diakses kapan saja, di mana saja, itu ya? Di mana saja, itu memudahkan. Selain itu, kita juga bisa mengatur pengelolaan manajemennya. Manajemen ini yang paling penting, karena manajemen itu penting sekali untuk keamanan data kita. Untuk manajemen itu biasanya kita ambil dari staf pimpinan dulu, Pak. Staf pimpinan dan orang-orang yang akan kita berikan akses untuk menginput namanya, dan akses mengambil. Nah, di sana di Drive bersama itu ada aturannya. Ada diizinkan untuk akses lihat saja, diizinkan untuk memberikan komentar saja, atau diizinkan untuk mengedit. Padahal tadi maunya nanya ini. Benar. Ini udah dijawab. Ya, Teman udah jawab. Intinya begini, kadang-kadang kan ketakutan kita sudah masukkan data di situ karena banyak orang yang bisa mengakses. Nah, kita takutnya nanti data itu disalahgunakan. Nah, gimana Pak Man? Tadi sudah dijawab sih sedikit itu bahwa harus ada tata kelola. Tata kelola manajemen itu penting sekali. Dan di sini juga kan data ini hanya dimiliki oleh sekolah. Jadi hanya sekolah yang memiliki akses data ini, tidak sifatnya publik. Kalaupun mesti di publik, nanti Bapak izinkan mungkin satu file saja. Contohnya ada dinas yang meminta, staf dinas meminta tentang data prasarana sekolah kita berikan aja izin akses untuk melihat, tidak untuk akses editing atau editor. Jadi mereka hanya bisa melihat, mengambil datanya seperti hanya melihat saja, Pak Adi. Ya. Berarti itu pada saat kita izinkan ya. Kalau kita nggak izinkan mereka nggak bisa ya. Akses ditolak. Berarti kan ada notifikasi kepada si data gitu ya? Ya, akan diberikan akses. Ya, konfirmasi, notifikasi namanya. Berarti ini sistem security-nya di situ luar biasa. Benar. Pada saat link kita bagikan, ini dipublish semua, datanya bisa berantakan, salah guna gitu ya. Ya, makanya kita harus ada seperti itu. Tidak. Ada yang pertama adalah ada aksesnya, ataukah melalui email atau akses link di sana. Ya, mungkin sedikit ngulang ini teman-teman ya, supaya kita lebih tertata rapi nanti pemahaman teman-teman, bahwa ternyata di platform Belajar ID ada beberapa sistem yang sudah terinput di dalamnya. Satu, di dalamnya ada Google Drive bersama yang bisa kita gunakan secara bersama-sama dengan security yang luar biasa yang tadi sudah diceritakan. Nah, sekarang secara fundamental kita akan mulai dari fondasi awal. Bagaimana memanfaatkan platform ini, utamanya adalah Google Drive bersama. Nanti Pak Komang juga akan menyampaikan, tadi sudah menyampaikan ada manajemen yang di sana saling ngatur. Kemudian kira-kira ada berapa admin yang boleh Pak Man yang bisa? Apakah nanti semua orang bisa masukin data di situ? Kemudian orang yang ambil kan tadi sudah diceritakan. Nah, kita mulai dulu dari bagaimana tata kelola data yang masuk nanti di Google Drive bersama. Oke, begini Pak Adi. Yang pertama kita buat dulu admin utama.
admin utama. Dalam hal ini admin utama siapa? Kasubag TU atau Bapak Kepala Sekolah. Kalau Bapak Kepala Sekolah kan bisa pindah, Pak. Oh iya betul. Karena kepala sekolah kan setiap periodisasi pasti dia akan. Nah benar. Kalau Bapak Kepala Sekolah pindah, otomatis takutnya data kelola sekolah kita itu pindah juga gitu kan. Bawah. Terbawa gitu. Ya belum lagi kalau ada tanda kutipnya ya. Benar. Jadi kita harus utamakan dulu siapa yang akan menjadi admin utama di sini. Kalaupun Kasubag TU yang menjadi admin utama, kita gunakan Kasubag TU akun belajarnya. Karena Kasubag TU juga mendapatkan admin ya. Beliau itu mendapatkan admin .belajar.id. Nah, beliau nanti kita pakai Drive bersamanya sebagai admin utama. Setelah itu kita masukkan Bapak Kepala Sekolah Wakasek kita masukkan menjadi admin utama selanjutnya. Itu admin utama. Masing-masing kan punya, misalkan di Wakasek kurikulum dia adminnya kurikulum. Ya, Wakasek siswaan adminnya data siswaan itu ya. Benar. Nah, setelah itu nanti disub-subkan, kalau di administrasi pembelajaran baru kita linkkan ke guru-guru saja. Jadi gurunya itu bisa ngupload data-data tentang administrasi pembelajaran di bagian Drive guru. Ya. Drive guru untuk pegawai, ya Drive pegawai. Ya, kalau Drive siswaan, ya untuk staf siswaan di sana. Jadi kita bisa akses, bagi-bagi akses seperti itu. Yang penting admin utama dulu ditentukan, admin utama. Jadi pemegang kunci utama teman-teman ini semacam hotel ya, semacam hospitality. Jadi di sebuah hotel besar itu ada direktur yang master key-nya. Semua kunci gitu ya. Dan di masing-masing kamar itu ada pemegangnya. Setelah itu nanti di dalam kamar itu lagi ada pemegang kunci brankasnya. Benar. Tergantung dari fungsi masing-masing. Dari tentang upload datanya. Nah, itu secara fundamental sudah disampaikan, berarti kita langkah pertamanya adalah membentuk organisasi manajerial tentang penguasaan data. Benar. Siapa yang akan mengupload apa itu ya? Benar. Mengupload apa. Nah, setelah ini tertata, nah baru nanti secara de factual bahwa kita mengupload data di Google Drive. Nah, ngupload datanya hampir sama dengan cara Google Drive yang sama, Pak Mas? Sama, tinggal klik plus, tanda plus ya, kalau dipakai Drive itu ada tanda tambah plus warna-warni pelangi itu, nanti tinggal diklik upload file. Itu aja. Kan filenya mau kita naruhnya di laptop, mau naruhnya di mana kan, mau naruhnya di C, mau naruhnya di device D kan boleh-boleh aja gitu ya. Jadi tinggal ngambil. Benar. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa pergunakan di Drive. Selama ini saya selalu menyimpan data simpek saya itu di Drive. Jadi kalau saya ada gini Pak Man, kira-kira ada kedaluarsanya nggak nanti sistem data itu? Akun belajar.id sama dengan Google Workspace for Education, selama Google masih hidup, data kita masih hidup. Oke. Takutnya kita kan begitu nanti dalam 2 tahun data itu menghilang, nggak? Kita kelabakan, malah kita nyimpannya di satu tempat. Ini perlu diketahui. Banyak orang yang membeli Google Drive itu di marketplace, Pak Made. Ini yang banyak terjadi selama ini karena banyak penawaran Drive bersama, Drive Unlimited itu banyak sekali berseliweran penyedianya di marketplace. Ya, betul. Ya, di marketplace. Coba Bapak buka marketplace apapun, itu akan tersedia layanan tentang penyimpanan data Drive. G Suite for Education, Google Workspace for Education yang diberikan secara berbayar oleh pihak-pihak ketiga. Dan itu keamanan datanya tidak terjamin. Kemarin banyak ada yang membeli di marketplace Drive, mereka menyimpan data pribadi mereka dihapus. Ya. Padahal itu sudah mereka beli. Oke. Ingat Bapak, ini milik Kemendikbudristek. Google Workspace for Education itu bekerjasama dengan Kemendikbudristek Indonesia, ya, Republik Indonesia, GTK, itu menyediakan layanan Drive bersama ini untuk kebutuhan pembelajaran, untuk kebutuhan tata kelola sekolah, administrasi utama. Berarti secara secara dengan sendirinya bahwa keamanan data terjamin itu ya Pak Man ya. Benar. Security kasusnya takut seperti itu. Saat ini kan lebih banyak kalau kita nyimpen data, apalagi Google Drive, kita nggak tahu di mana posisinya ya, siapa yang pegang kunci utamanya, walaupun kita secara admin hanya bisa ngupload doang gitu. Benar. Jadi sudah disampaikan sepanjang Google masih hidup, sepanjang negara ini masih juga pendidikannya nyambung ya, tetap hidup itu kan, berarti sistem ini masih akan bisa kita pakai. Nah, Pak Man,
Tadi secara fundamental sudah disampaikan bagaimana cara menata kelola admin, dalam artian siapa yang bertanggung jawab apa dalam mengupload data. Oke. Berikutnya, apakah nanti semua admin itu boleh men-share dan mengizinkan semua orang? Contoh sederhana misalkan begini, kan kunci utamanya adalah KTU, gitu kan? Kemudian kurikulum punya akses untuk sebagai admin juga. Nah, kemudian kesiswaan juga sebagai admin juga. Si X cari data, kemudian ketemunya langsung kepada kesiswaan. Woi, minta datanya. Nah, apakah kesiswaan juga boleh atau punya akses dia untuk mempublish? Ya, yang pertama kita dulu padukan di dalam. Ya, siapa yang akan diberikan izin akses untuk mengakses ke eksternal? Ini istilahnya akses eksternal, bukan ke internal. Internal itu sekolah oke, tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau ada data dari luar yang minta? Nah, eksternal ini siapa yang memberikan izin? Itu perlu dipahami. Kalau memang staf pimpinan itu memiliki kemampuan untuk aksesibilitas, itu akses, namanya akses ya. Itu silakan pergunakan, tapi harus bertanggung jawab. Ya. Karena data sekolah itu penting, data kerahasiaan sekolah, data-data itu sangat penting sekali, ya. Nah, kalaupun pihak ketiga itu minta data kepada kita, kan kita punya namanya grup staf pimpinan. Nah, betul. Koordinasi dulu di dalam. Ya, biasa yang kami lakukan di sekolah. Jadi kami kalau ada informasi apapun, permintaan data, kami diskusikan dulu di staf pimpinan. Ya, mumpung mohon maaf ini saya juga bagian dari staf pimpinan di sekolah, jadi kalau ada data penting di sekolah kami di SMA 2 Banjar, itu masuk dulu ke staf pimpinan. Kita bahas, ini ada yang minta data ini bagaimana? Oke, ya silakan kita berikan di sini informasinya seperti ini. Selalu seperti itu, selalu koordinasi dulu. Oke, ya, berarti sistem keamanan internalnya ya di dalam tata kelolanya yang luar biasa, teman-teman. Jadi diakses di Belajar ID, khususnya Google Drive bersama. Ini sebagai bentuk manajemen sekolah, digitalisasi sekolah. Ternyata dari sistem organisasinya, sistem keamanannya, kemudian sistem penyiapan datanya itu sudah diatur, sehingga kita akan mendapatkan keunggulan-keunggulan yang notabene-nya tidak didapatkan di tempat lain. Ya. Nah, sekiranya ada Pak Man, ada lagi ada konten-konten tambahan dari Belajar ID selain Google Drive bersama ini. Oke, kita masih fokus di Drive aja dulu. Ya. Karena Drive itu kalau dibicarakan tidak habisnya. Oke, berarti masih ada hal-hal yang sangat gini lah, sangat penting di Google Drive ya. Indonesia saat ini gangguan internet sangat parah. Akses untuk Drive bersama itu ada beberapa sistem yang bisa di offline-kan. Ya, atau luring. Jadi kalau kita atur sistem offline, itu ada pengaturan khusus ya. Jadi ada beberapa data seperti spreadsheet, kemudian doc sama slide itu bisa kita jadikan mode offline. Ya, dan beberapa data itu kalau di mode offline kan itu kita bisa akses secara luring. Artinya gimana tuh? Artinya kalau ada kalau kita pilih dulu filenya, contohnya file ini slide-nya, contohnya akan presentasi, Pak Made akan presentasi, membuat di Google Slide, disimpan di Drive bersama. Itu dijadikan offline dulu sistemnya. Nanti siapa tahu, contohnya kemarin saya ke Papua. Ya, itu betul. Saya dikirim ke Papua di daerah Yapen, itu akses internet sangat kecil. Nah, di sana jadikan offline, nanti kalau ketika saya harus presentasi, saya simpan drive-nya di filenya di Drive bersama, saya cuma akses, klik aja itu langsung play. Karena dia sistemnya sudah saya jadikan sistem offline. Artinya di Google Drive itu datanya masih di sana tanpa kita pindahkan ya? Ya, benar. Tanpa kita pindahkan, cuma hanya aksesnya saja dibawa ke luring itu ya? Ya. Wah, ini keren kalau gini. Benar. Jadi teman-teman, kita tidak lagi bergantung kepada akses internet ada atau tidak. Misalkan anggaplah Pak Man atau siapapun yang teman-teman mau kasih materi presentasi di tempat lain, nah itu pasti disiapkan bahwa data di Google Drive itu taruh dalam posisi akses offline gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melakukannya kapan saja di mana saja tanpa lagi ada akses internet itu. Nah, ini lagi Pak Made. Sering sekali kita kehilangan perangkat. Laptop dicuri, HP dicuri, flash disk hilang, data hilang.
Iya, karena selama ini kan begitu. Jadi data itu kalau kita misalkan kalau sederhana, kalau kita sudah biasa naruh data di HP atau naruh data di laptop, hilang barang itu hilang semua. Benar. Kalau ini gimana? Gimana ceritanya nih? Solusinya di Drive. Di Drive. Kita simpan datanya di Drive Belajar ID nih ya. Di Drive Belajar ID silakan, di Drive pribadi silakan. Ya, apalagi di Drive bersama. File kita itu sudah tersimpan di Drive sistem cloud dari Google Workspace for Education. Kuncinya adalah ibu bapak hanya ingat email sama password. Ya. Email belajar ID-nya apa email gini? Email belajar ID, akun belajar ID-nya atau email pribadi. Yang penting kita punya akses, yaitu cuma 2 Pak Made. Akun belajar ID-nya sama passwordnya. Seandainya lupa Pak. Kalau seandainya lupa itu ada sistemnya. Klik lupa password. Oh iya. Klik lupa password, Pak. Ini yang sudah diantisipasi betul nih. Ya, ini benar. Ini yang kalaupun ada data kita yang contohnya kehilangan data. Contohnya selama ini begini. Banyak orang yang sering sekali menyimpan datanya itu di laptop dan laptopnya itu kehilangan. Sehingga dia akan kebingungan mencari data-data tersebut. Solusi yang kami berikan adalah Ibu Bapak simpanlah data tersebut di Drive, terutama di Drive bersama maupun di Drive pribadi Ibu Bapak. Kenapa? Kalau data Ibu Bapak hilang suatu ketika di perangkat, atau contohnya force major, masalah terbesar itu contohnya kebakaran, Pak. Ya. Data kita itu kan data penting masalahnya. Jadi kita hanya tinggal 2 kunci, password dan akun. Masuk di Google, kembalilah data kita. Ya, oke, keren. Tidak saja keren nih teman-teman, berarti keamanan data dan juga keamanan otak kita. Karena suatu saat kan manusia itu bisa lupa kan, password, lupa apa, ternyata bisa diambil kembali kan, bisa diingatkan kembali. Nah, kemudian yang spesifik lagi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan perangkat kasar kita atau hardware kita, kehilangan laptop, kehilangan apa, kita sih nggak berdoa untuk kehilangannya. Tapi seandainya terjadi. Tapi ini kita antisipasi lah. Ya, seandainya terjadi itu, berarti data kita masih aman. Dari teman-teman nggak bisa kelimpungan, nggak perlu kelimpungan lah, karena data itu sudah ada. Mas, sekarang mungkin tata kelola data ya Pak Man ya. Benar, tata kelola data. Karena penyimpanannya jika tidak dikelola oleh kita dengan baik, itu akan membingungkan sendiri. Ya. Bagaimana penamaan folder, bagaimana subfolder, bagaimana kalau kita terlalu banyak folder, terlalu banyak file itu malah makin pusing, berantakan. Jadi pengelolaan data sama dengan pengelolaan sebuah kamar lah. Kalau kamar kita masuk rapi, enak sekali. Kalau kamar kita berantakan, bikin pusing. Sama dengan data yang ada di drive kita. Kalau kita pengelolaan datanya itu bagus, kita pakai dulu folder penting. Nah, contohnya ada 3 folder penting di drive bersama. Oke, berapa ada waktu saya di sana? 4 Pak ya? Ya, kalau kita ada 4, minimal 4. Nah, oke. Bisa dikembangkan. Jadi kita bagikan di sana manajemen dulu, kemudian ekosistem. Terserah mau apa. Kalau di manajemen di bawahnya itu folder utama kan di manajemen. Oke. Manajemen dan komite. Oke, komite di luar karena kita di luar bagian. Kalau di manajemen di dalamnya itu adalah Kasubag TU, kemudian Wakasek. Dan kepala sekolah, kepala lab dan kepala pustakaan. Nah, kemudian di Kasubag TU dibagi-bagi lagi per unit kerjanya. Jadi intinya gini, ini bisa tata kelola di Google Drive, bisa mengikuti tata kelola di struktur organisasi sekolah. Benar sekali Pak Made, benar sekali. Sebenarnya ini adalah ini sama dengan tata kelola sekolah tapi bentuknya cloud. Betul. Banyak cloud gitu kan. Tapi lagi kalau gini kan bisa tata kelolanya bisa nyambung di web kan? Oh, bisa tentu saja. Nah, sekarang tergantung. Bapak kan sudah punya website. Nah, tapi takutnya website itu kan bisa aksesnya publik, Pak. Ya, kita bisa tanamkan di namanya site, Google Site. Ya, Google Site itu untuk penampil daripada ruang administrasi Bapak, drive bersamanya itu. Nah, contohnya di halaman pertama itu nyapa dulu Bapak kepala sekolah, sapa di sana. Siapa tahu ada pengawas yang minta, Pak saya ingin melihat data pengelolaan Bapak. Oh Bapak tampilkan dulu setnya, tampilan di data pertama tuh halaman Bapak di sana menyambut video lah, boleh silakan. Selamat datang di ruang
data online SMK Negeri 1 Sawan. Silakan klik sub halaman yang ada. Di Google Drive bersama bisa buatin cover ke macam itu, Pak Man? Oh, namanya Google Sheet nanti, Pak. Google Sheet itu bagian dari kayak websitenya Google itu. Ya, ada Google Sheet namanya. Ya, nanti kita linkkan namanya, dilingkan antara Drive bersama dengan di Google Sheet. Nah, nanti di Google Sheet itu kita buat halaman-halaman Wakasek, halaman kurikulum, halaman kesiswaan, halaman Kasubag TU dan lain sebagainya. Di sana pun juga kita bisa subkan lagi halamannya. Berarti pada saat misalkan kita bagikan akses link untuk teman ngambil data, dia bisa lihat cover depannya itu ya, biar keren itu ya. Bapak hanya mengirimkan Google Sheet cover depannya aja. Oh, oke. Ya, oke. Jadi tambah keren sekali perbincangan kita hari ini yang luar biasa dari Pak Komang Budiarnya. Mungkin nanti secara spesifik teman-teman kita akan ikuti terus perkembangan diklat-diklatnya Pak Pak Komet ya. Dan bila perlu nanti Rama Bali bersama SMK Negeri 1 Sawan akan menjadi penggerak untuk belajar ID ya, penggerak untuk belajar ID dari teman-teman kita semua, bagaimana kita merancang diklat khususnya tata kelola di Google Drive bersama. Ini paling mendasar, paling fundamental, karena seringkali kadang-kadang struktur organisasi di sekolah hanya pajangan saja. Ya, sebenarnya tidak saat ini Pak Made garis organisasi ya. Ya benar. Kelola strukturnya itu kita kelola sekaligus masuk ke ranah web dan juga Google Drive bersama. Ya, benar sekali. Akun-akunnya, folder-foldernya, folder kepala sekolah sesuai dengan struktur-struktur itu. Nah, ini benar. Otomatis akan menjadi tata kelola yang luar biasa. Ya. Tambahan lagi dari Pak Komang menyampaikan ada cover depannya. Wih, luar biasa sekali berarti tampilannya. Ya. Pak Komang, ini sebagai bentuk closing statement kita dah. Ya, benar. Kira-kira ada enggak hal-hal yang spesifik yang bisa kita sampaikan ke teman-teman yang lain berkaitan dengan pentingnya belajar akun belajar ID dan juga sangat fundamentalnya Google Drive bersama ini? Oke, terima kasih Bapak. Jadi pertama, Ibu Bapak, mengenai teknologi dan guru. Ibu Bapak, teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru, Pak. Namun teknologi di tangan guru itu akan mengubah transformasi pendidikan kita menjadi lebih bermakna, terutama kepada kita anak-anak kita ya, yang sekarang ini sudah masuk ke abad digital. Yang kedua, transformasi digital sekolah itu sekarang ini sudah mendesak sekali. Jadi program digitalisasi kita mulai dari fundamental, yaitu layanan administrasi di sekolah melalui Google Drive bersama. Dan yang ketiga, apapun program kita, apapun program dari pemerintah, layanan apapun yang akan diberikan itu tergantung dari kebijakan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah adalah modal utama penggerak sekolah itu bergerak. Berarti navigatornya sekaligus sopir di pilotnya. Ya, apapun program dari pemerintah, apapun program dari siapapun, itu pemegang kuasa utamanya lah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah kunci utama apakah sekolah itu bergerak lambat, cepat, atau kayak siput, atau secepat kilat, atau secepat cahaya. Bapak Kepala Sekolah yang menentukan. Iya, oke, terima kasih Pak Mang dari semuanya, jadi luar biasa. Satu pesannya bahwa guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, karena teknologi hanya sebuah alat, itu Pak Man ya. Oke, benar. Kemudian yang bukan paling penting lagi, fundamental untuk menggerakkan sebuah lembaga atau satuan pendidikan adalah teman-teman yang sekarang memposisikan diri sebagai kepala sekolah. Tolong ingat ini ya. Jadi karena satu gerakan dari kepala sekolah, telunjuk saktinya bisa menggerakkan seluruh gerbong yang ada di sekolah itu. Oke, mungkin demikian Pak Man. Kita sudah kurang lebih beberapa menit ya. Kita sudah berbincang-bincang nanti secara detail. Jadi teman-teman kalau ingin mengikutinya, kita akan mengadakan diklat-diklat khusus bersama Pak Komang Budi. Bisa ya Pak Mang? Pak Komet ya? Oke, semangat. Oke, diklat-diklat khusus berkaitan dengan ini, akun belajar ID. Oke, saya selaku Kapten Komunitas Belajar.id, yaitu sebuah organisasi yang adalah kebijakan dari pusat ini ya, dari GTK Mendikbudristek, yaitu Kapten Komunitas Belajar.id, itu siap. Kami sekarang sudah menempatkan 8 kapten di seluruh kabupaten dan juga ada sekitar 55
Google Master Trainer yang akan siap mendampingi ibu bapak yang ada di Bali. Untuk di Indonesia kita punya 300 orang Google Master Trainer yang bisa mendampingi transformasi digitalisasi sekolah dan juga untuk transformasi pembelajaran dan pendidikan untuk ibu bapak, siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa. Saya jadi merinding. Oke, terima kasih, Pak. Merinding dengan semangat. Jadi dengan semangat ternyata udah banyak barisannya nih. Banyak barisannya Pak Kapten. Wih, siap. Kapten Komet. Ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, demikian bincang kita dari acara Ngaku Ngobrol Asik Kreativitas Guru. Nah, ini kreativitasnya sudah luar biasa karena bisa menggerakkan beberapa macam tingkatan guru dari TK ya Pak Man ya? Ya, kami bina dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai SLB. Oke, lengkap, luar biasa. Jadi pasukan dari Pak Kapten Komet sudah bisa menggerakkan, ya setidaknya memberikan semangat untuk kita berbagi, memberikan semangat untuk kita berliterasi. Jadi demikian, jadi ngobrolan kita di Rastamadi Berbagi Literasi saat ini. Sampai jumpa pada edisi Ngaku berikutnya bersama narator saya Cita Rastamadi Berbagi Literasi dan narasumber kita Pak Komet Budi, Duta Rumah Belajar Komang Budi Yatnya SPD. Luar biasa. Semangat pagi Pak. Selamat pagi.